Hai Besti, para penikmat film tapi maunya diceritain aja. Mimin doakan semoga kalian baik-baik saja. Pada episode kali ini Mimin punya alur cerita film tentang seorang ilmuwan menemukan obat penyembuh diabetes selamanya. Namun karena temuannya ini menjadikan bisnis para mafia pembuat insulin diabetes diambang kehancuran. Para mafia ini pun ingin menghabisi si ilmuwan. Namun mereka nggak tahu kalau si ilmuwan ini ternyata ahli bela diri. Film ini berjudul The Legend, rilis tahun 2022. Daripada kebanyakan spoiler, langsung aja kita bahas alur cerita film India The Legend di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di awal film di sebuah wilayah rahasia dan terdalam ada gedung tahanan manusia yang digunakan oleh mafia medis sebagai uji coba ilegal pembuatan senjata kimia yang bisa mematikan jantung dengan cepat. Saat itu tahanan Blok D melarikan diri, namun para penjaga mengejar dan menghajar mereka. Kini wajah tahanan ini sudah seperti zombie karena efek uji coba medis yang dilakukan. Lalu datanglah Vijay, bos di balik mafia medis ini. Vijay memberikan kepada dokternya untuk diteliti dan diuji cobakan senjata kimia yang menghentikan denyut jantung itu kepada manusia. Ketika Vijay ingin kembali, dua orang tahanan ini menyerangnya. Namun Vijay langsung menembaknya dan mereka pun habis. Kemudian Vijay mendapat telepon dari Muna bahwa profesor medis yang ingin dihabisinya bukanlah orang biasa, melainkan ia ahli bela diri. Bahkan profesor ini malah datang mencarinya saat ini dan menyerangnya. Profesor ini bernama Saravanan. Scene kembali beberapa bulan sebelumnya di negara Israel. Pada saat itu ada acara penghargaan ilmuwan para sains dari berbagai negara. Di situ ada Profesor Desikan yang merupakan guru dan pembimbing Saravanan yang sudah dianggapnya seperti orang tuanya. Kemudian profesor ini memperkenalkan Saravanan atas penemuan mikrobiologi dan modifikasi DNA tentang uji kebutuhan antibiotik yang telah menggemparkan seluruh dunia dan sangat bermanfaat untuk umat manusia di bumi ini. Saravanan menyampaikan pidatonya dan mengatakan bahwa ia akan kembali ke India, tepatnya kampung halamannya, untuk membangun orang-orang di lingkungannya dan membangun negaranya. Diperlihatkan Saravanan sudah kembali ke kampung halamannya. Saking terkenalnya temuan Saravanan, ia pun sangat terkenal di kampungnya bagaikan artis Bollywood. Ia pun disambut baik dan dipuji-puji oleh masyarakat. Sayangnya Saravanan ini masih single ya Besti, karena 24 jam ia habiskan hidupnya hanya untuk meneliti temuannya itu. Saat itu Saravanan dan Tangam pergi ke universitas, namun jalan mereka dihalangi oleh ribuan bebek. Pemilik bebek ini adalah gadis cantik yang bernama Tulasi. Saravanan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Tulasi. Dalam pikiran Saravanan, bagaimana bisa wanita yang sangat cantik dan periang sangat menyukai bebek? Kemudian Saravanan menjumpai rektor kampus. Maksud kedatangan Saravanan di sini, ia akan ikut memajukan kualitas pendidikan di universitas dengan menjadi bagian tenaga pengajar. Saat itu Saravanan bertemu sahabat lamanya yang bernama Tirupati. Namun beda nasib dengan Saravanan, Tirupati hanyalah kuli penanam pohon di kampusnya. Dengan targetnya 100.000 pohon yang ditanamnya sebelum ia nanti meninggal. Meski begitu pekerjaan Tirupati, Saravanan sangat mengapresiasi karena itu pekerjaan yang sangat mulia untuk menyelamatkan bumi dari pencemaran udara. Setelah dari kampus, Saravanan menguntit Tulasi yang sedang mengembalakan kambingnya dan Saravanan pun semakin terpesona melihat kecantikan Tulasi. Saat itu anak Tirupati berlari dan ia tidak mau disuntik insulin. Di tengah jalan mereka pun bertemu dengan Saravanan.
Lalu terapi menceritakan bahwa kedua anaknya semua terkena diabetes dan sepanjang hidup mereka memakai suntik insulin. Tidak hanya itu saja, Tirupati dan juga istrinya ternyata mengidap penyakit diabetes juga. Tirupati sangat berharap anaknya yang ada dalam kandungan istrinya ia tidak terkena diabetes. Diperlihatkan Saravanan sedang berjalan di kampus dan ia melihat di ruangan mahasiswa para laki-laki ini membuli seorang perempuan. Mereka menggambar tubuh perempuan ini dan kemudian menertawakannya. Datanglah Saravanan menarik beberapa garis di gambar itu dan menghasilkan gambar seorang profesor terhormat yang memakai jubahnya. Si gadis yang dibuli tadi ia pun menjadi sangat senang dan kembali percaya diri bahwa gambar itu bukanlah tentang bulian dirinya. Perbuatan Saravanan ini ternyata dilihat pengembala ternak bebek tadi. Profesor Saravanan sangat terkejut melihat Tulasi itu ternyata seorang dosen matematika dengan gelar magister. You are brilliant. Oh, I'm sorry. Scene berlanjut di taman. Datanglah oknum berkuasa dari sebuah perusahaan yang menghancurkan semua tanaman pohon di kampus. Lahan ini rencananya dijadikan tempat pendaratan helikopter. Namun Tirupati si kuli kebun ini tidak terima semua pohonnya dihancurkan. Kemudian para gangster ini pun langsung menghajar Tirupati. Lalu datanglah Saravanan menahan pukulan itu dan ia menghajar semua gangster sampai bertubi-tubi dan tumbang. Di dalam kampus itu, mahasiswa merayakan ulang tahun temannya. Pada saat itu, Kaya menyuapi teman-temannya dengan kue. Namun salah satu mahasiswa yang bernama Vivek, ia malah melecehkan Kaya dengan memasukkan tangannya ke dalam mulut Vivek dan Vivek menjilatnya. Kemudian datanglah Tulasi, ia langsung menampar Vivek. Tulasi pun memperingatkan mahasiswanya, jika ada binatang buas seperti ini, kalian jangan takut. Ia menyakiti kalian, sakiti kembali dan beri pelajaran kepadanya. Dengan penuh kemarahan, Vivek pergi meninggalkan ruangan itu. Di malam harinya, Vivek bersama teman-temannya mengelilingi rumah Tulasi berkali-kali dan mereka tertawa terbahak-bahak menyirami rumah sekeliling Tulasi. Tulasi mengira bahwa siswanya itu hanya mengancam-ancamnya saja. Lalu Vivek menghajar ayah Tulasi. Teman-teman Vivek membakar rumah Tulasi. Kemudian ayah Tulasi menelpon Saravanan. Vivek menghajar Tulasi dan ingin menodainya. Tiba-tiba datanglah Saravanan. Saravanan langsung menghajar mahasiswanya dengan dicambuk. Lalu Saravanan menanyakan kepada mahasiswa ini, siapa wanita itu? Mahasiswa ini menjawab, ibu. Siapa lagi? Tanya Saravanan. Mereka pun menjawab, guru. Siapa lagi? Jawab mereka, Tuhan. Lalu Saravanan menghentikan cambuknya dan memperingatkan mahasiswa bahwa Tulasi adalah ibu, guru, dan lebih dari Tuhan. Oleh karena itu mahasiswa harus menghargai dan menghormati dosennya. Karena rumah Tulasi sudah terbakar, Saravanan membawa Tulasi dan ayahnya ke dalam rumah mereka. Orang tua Saravanan dengan senang hati menerima Tulasi di rumah itu. Keluarga Saravanan sangat menyukai Tulasi dan mereka menjodohkannya. Karena Tulasi dan Saravanan saling mencintai, mereka pun menikah. Suatu hari Tirupati mengejar anaknya untuk menyuntikkan obat insulin kepada anaknya ini. Namun anaknya itu malah berlari dan mengelabuinya. Tiba-tiba Tulasi jatuh ke tanah dan ia meninggal karena penyakit diabetes. Saravanan yang melihat anak sahabatnya itu sudah tidak memiliki ayah lagi, ia pun merawat mereka dan membiayai hidup mereka. Istri Tirupati melahirkan, ternyata anaknya juga positif mengidap diabetes. Berita pun bermunculan, banyak orang meninggal karena diabetes. Ada yang kehilangan satu ginjalnya, ada yang cuci darah, ada yang diamputasi kakinya, ada kumpulan anak-anak sejak lahir sudah menderita diabetes, ada yang tidak bisa punya anak karena diabetes dan lain-lainnya.
Saravanan yang mengetahui berita diabetes banyak yang merenggut nyawa rakyatnya. Ia memiliki tujuan untuk menciptakan obat penyembuh diabetes selamanya melalui ilmunya. Lalu Saravana memberitahukan rencananya ini pada gurunya yaitu Profesor Desikan. Profesor Desikan sangat mendukung rencana Saravanan dan ia berjanji akan membantu Saravanan apapun yang Saravanan butuhkan. Penelitian pun dilakukan oleh Saravanan di laboratoriumnya. Dari jauh negara Kanada berkumpullah para mafia medis dari berbagai negara, ada yang dari Cina, Rusia, Ukraina, India, Kanada. Mereka ini adalah mafia medis insulin terbesar di seluruh dunia. Merekalah yang membuat setiap rakyat menderita diabetes dengan antibiotik yang dikonsumsi rakyat. Setelah banyak masyarakat menderita diabetes, mereka menjual obat insulin dengan harga mahal ke seluruh dunia. Dari sinilah mereka meraup uang miliaran dolar. Dalam pertemuan itu, Vijay mendapat berita bahwa Profesor Saravanan telah berhasil melakukan uji coba tahap pertama kepada hewan obat penyembuh diabetes. हजारों टन बर्बाद हो गए। Vijay yang mengetahui kabar ini, ia langsung meminta anak buahnya segera menghabisi Saravanan. Diperlihatkan Saravanan sedang bekerja di labnya. Tiba-tiba datanglah gangster bertopeng menyerangnya. Para gangster mengira bahwa Saravanan adalah profesor medis yang tidak bisa bertarung. Ternyata mereka salah besar. Saravanan menghajar para gangster ini bertubi-tubi. Meski Saravanan seorang profesor medis berbadan kecil, ia juga ahli bela diri. Kemudian para gangster ini membawa parangnya, namun Saravanan menghabisi mereka satu persatu dengan payung. Saravanan menarik topeng si gangster dan ia ingin melihat wajah si pelaku. Namun si gangster yang lain mematikan listrik. Mereka semua pun melarikan diri. Scene beralih, Saravanan dan Tulasi sedang di jalan. Saat itu Tulasi meminta suaminya ini menangkap anak kambing. Saravanan pun melakukan permintaan istrinya yang saat itu sedang hamil. Lalu Saravanan keluar dari mobilnya dan ia berhasil menangkap kambing itu. Tulasi pun sangat senang melihat suaminya menggendong kambing. Saravanan heran melihat mobil yang dinaiki istrinya tiba-tiba berjalan meninggalkannya. Dan seketika mobil itu langsung meledak. Saravanan sangat sedih dan tak menyangka istrinya sudah tiada. Berita pun terkuak bahwa istri ilmuwan terkenal saat itu sedang hamil dan ia dibakar hidup-hidup. Karena Saravanan selalu terbayang-bayang dengan wajah istrinya, ia pun meminta cuti kepada rektor untuk istirahat dan menenangkan pikirannya. Dari kejauhan di wilayah Himalaya, Saravanan dan kakaknya berlibur mendaki gunung es. Saravanan mengatakan kepada kakaknya bahwa tugas mereka ke sini bukan untuk berlibur, melainkan mengejar gangster berbahaya bernama Muna. Muna adalah gangster berbahaya. Dialah yang menghabisi istri Saravanan. Saat ini ia tinggal di kota itu. Diperlihatkan Muna menelpon bosnya yaitu Vijay, orang yang telah memerintahkan Muna untuk menghabisi istri Saravanan. Muna memberitahu Vijay bahwa Saravanan saat ini datang ke kotanya untuk mengejarnya. Muna berjanji ke Vijay akan menghabisi Saravanan dan esok pagi berita akan viral tentang kematian ilmuwan. Diperlihatkan Saravanan mendapatkan informasi tentang keberadaan Muna dari salah satu penduduk di kota itu. Lalu Saravanan mendatangi markas Muna. Berdatanganlah gangster yang sangat banyak dengan parangnya. Mereka menertawakan Saravanan yang bertubuh kecil dan hanya seorang ilmuwan mencari bos gangster mereka. Kemudian para gangster ini menyerang Saravanan dan Saravanan bertarung melawan semua gangster dengan sendirian. Ia menghabisi dan memukul mereka sampai gangster bertumbangan. Saravanan menanyakan lagi di mana Muna, namun mereka tidak menjawab. Saravanan pun kembali menghajar para gangster itu sampai habis.
Lalu keluarlah Muna. Kemudian Muna memanggil anak buahnya. Berdatanganlah para gangster dari sisi kanan, atas, depan, bawah, dan semua mengelilingi Saravanan. Saravanan menyerang mereka semua dengan ilmu bela dirinya. Ia memukul mereka satu persatu. Lalu Saravanan menyerang Muna dan menghajarnya. Saravanan menanyakan siapa yang telah mengirimmu, Muna. Namun Muna melompat dan ia melarikan diri. किसके लिए काम कर रहा है बता दो। Scene kembali ke masa sekarang. Muna memberitahu Vijay bahwa ia gagal menghabisi Saravanan. Saat itu Saravanan sedang minum kopi susu di pinggir jalan. Datanglah Madhu yang kebetulan berlibur di situ juga. Madhu sangat beruntung ia bisa bertemu Saravanan, seorang ilmuwan terkenal. Madhu adalah mahasiswa mikrobiologi dan penelitiannya juga modifikasi DNA. Madhu bahkan membaca semua penelitian yang dilakukan oleh Saravanan. Madhu selalu berusaha mengambil hati Saravanan, namun Saravanan hanya menganggapnya sebagai mahasiswa saja. ईटिंग फिलॉसफी के बारे में मैंने So excited. Suatu hari Madhu bertemu dengan Saravanan dan Madhu sok perhatian dan langsung mengajari Saravanan dengan mengatakan bahwa wajah muram dan sedih seperti Saravanan ini tidak cocok untuknya. Saravanan langsung marah dan meminta Madhu menghentikan sikapnya yang sudah melewati batas menceramahi seorang ilmuwan. This is my personal trip. I need my privacy. Suatu hari Saravanan melihat Muna lagi berkeliaran di kota itu. Saravanan mengejar Muna dan ia mengikatnya. Saravanan meminta Muna untuk berterus terang siapa yang telah mengirimnya. Namun Muna tidak mau memberitahu siapa orang yang telah menyuruhnya. Kemudian Saravanan keluar sebentar untuk mengambil peralatan agar Muna mau membuka mulutnya itu. Ketika mereka keluar, ada seorang penari bertopeng masuk ke ruangan Muna. Dan saat Saravanan kembali, ia melihat Muna sudah habis. Kemudian datanglah Profesor Desikan. Ia meminta Saravanan untuk menyudahi pemburuannya karena orang yang ia cari telah tiada. Saravanan tahu bahwa ada orang besar di balik Muna dan bukan dialah pelaku utamanya. Lalu Profesor Desikan mengatakan bahwa itu adalah permainan mafia medis internasional dan itu akan sulit untuk dipecahkan. Kedatangan profesor ini untuk memberikan Muna laboratorium baru dengan teknologi canggih di Chennai. Saravanan yang mendengar berita itu ia pun sangat senang karena ia bisa melanjutkan penelitiannya tentang obat penyembuh diabetes. Di saat yang bersamaan Madhu memohon kepada Saravanan agar ia dijadikan asisten lab Saravanan dan pada akhirnya Saravanan menerima Madhu. प्लीज 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 के लिए एक मॉडर्न लैब चेन्नई में तैयार है। Kemudian Saravanan kembali melanjutkan penelitiannya di lab yang lebih canggih. Saravanan juga mendatangkan profesor, dokter senior untuk membantunya melakukan penelitian ini. Profesor ini bernama Venu. Berkat bantuan kerjasama dengan Profesor Venu dan Profesor Desikan, Saravanan berhasil melakukan penelitiannya, yaitu tidak ada ditemukan efek samping obat pada hewan dan hewannya itu baik-baik saja. Kini tahap selanjutnya obat penyembuh diabetes akan diuji cobakan pada manusia yang sukarelawan penderita diabetes kronis. स्टेज पर चले जाओ। अब हमें इसमें कन्वर्ट करना, रीप्रोग्रामिंग। Dada yang merupakan anak buah Saravanan, ia mendapatkan seorang relawan yang kaya, yaitu pengusaha yang bernama Perumal. Perumal saat ini mengalami diabetes kronis. Dia sukarela dan percaya bahwa obat penyembuh diabetes temuan Saravanan akan aman dan menyembuhkan penyakitnya. Perumal 100% percaya pada Saravanan karena selama ini penelitian Saravanan tidak pernah gagal. Uji coba dilakukan kepada Perumal. Saravanan mengatakan bahwa dalam 15 hari hormon insulin yang diproduksi tubuh Perumal akan normal dan penyakit diabetesnya akan sembuh selamanya. Hari pertama sampai hari ke-10 semuanya berjalan baik dan tidak ada efek samping yang dialami si penderita. Di malam harinya ada seseorang penyeludup menyuntikkan sesuatu ke dalam infus Perumal. Keesokan pagi Perumal ditemukan sudah tergeletak dan saat ini keadaannya sudah koma. पेशेंट कोमा में चला गया है।
इमीडिएटली ऑक्सीजन लगाओ। Datanglah istri dan adik perumal meminta pertanggungjawaban Saravanan. Saat Saravanan menjelaskan bahwa reaksi obat yang diberikan kepada perumal baik-baik saja, namun berdatanganlah karyawan perumal dan melempari Saravanan karena ia telah membuat bos mereka mengalami koma. Saravanan tahu bahwa ada sesuatu konspirasi besar dalam penelitiannya ini. Di malam harinya Dada mabuk dan ia ditangkap oleh gangster. Dari kejauhan Dada dibawa ke dalam tahanan untuk dijadikan sampel uji coba ilegal senjata kimia oleh para mafia medis. इसे मारो, ये मुझे रात भर Diperlihatkan Menteri Kesehatan, para ilmuwan, dokter, dan pengusaha medis berkumpul untuk membahas masalah penelitian Saravanan. Dalam pertemuan ini diambil kesimpulan bahwa Saravanan diberi kesempatan sekali lagi untuk melakukan uji coba penyembuhan diabetes kepada sukarelawan. Namun dengan status Saravanan yang telah membuat perumal koma, bagaimana bisa orang percaya lagi dengan Saravanan? Tiba-tiba datanglah istri Tirupati bersama ketiga anaknya di mana mereka ini juga penderita diabetes. Ibu ini bersedia menjadi relawan uji coba obat penyembuhan diabetes. कि मुझे एक और मौका दिया जाए। मुझ पर भरोसा किया है, यही मेरी ताकत। Uji coba pun dilakukan. Si ibu terlihat semakin baik di hari ketiga berdasarkan hasil laporan. Di hari ketujuh, si ibu yang biasa makan obat diabetes dosis 2 kali sehari, kini berkurang menjadi 1 kali sehari. Di hari ke-10, si ibu hanya tinggal mengkonsumsi 2 obat saja per harinya dan sejauh ini tidak ada efek samping pada si penderita. Saravanan menemukan dari CCTV orang yang telah membuat perumal koma, di mana pelakunya adalah Profesor Venu yang merupakan rekan kerjanya dan juga adik perumal yang ingin menguasai bisnis perumal. Saat itu adik perumal sedang mabuk, secara diam-diam Saravanan menghancurkan mereka satu persatu. Saravanan juga menghajar Profesor Venu tanpa ampun. Saravanan meminta profesor ini untuk mengakui kejahatan yang ia lakukan. Dari kejauhan para tahanan diberi makan dan juga suntikan. Di dalam tahanan ini ternyata Tulasi masih hidup dan anaknya juga hidup, persis seperti ayahnya yang suka meneliti. Saat pemberian jatah obat, Dada melihat Tulasi yang tidak ia kenal, namun karena Tulasi terlihat seperti dari keluarga kaya, Dada pun menanyakan Tulasi bagaimana ia bisa ada dalam tahanan ini. Karena rata-rata orang yang ada dalam tahanan ini adalah rakyat jelata yang berkulit gelap. Lalu Tulasi menceritakan bagaimana ia bisa sampai di tahanan. Saat Saravanan mendapatkan kambing itu, Tulasi melihat ada seorang wanita hamil tua yang kesakitan dan seperti ingin melahirkan. Lalu Tulasi turun dari mobilnya dan ia meminta supirnya untuk mengantarkan wanita hamil ini ke rumah sakit. Saat mobilnya jalan, tiba-tiba mobil itu terbakar. Akibat ledakan itu Tulasi pingsan dan ada beberapa orang yang tidak ia kenal membawanya ke dalam tahanan. Sementara anak buah Vijay membuat bahwa sampel DNA Tulasi lah yang jadi korban dalam ledakan mobil itu. Semua orang pun percaya bahwa Tulasi telah meninggal akibat ledakan mobil itu. Tulasi ditahan dan ia juga melahirkan anaknya di dalam tahanan ini. Scene ke laboratorium Saravanan. Hari ke-13 uji coba obat penyembuhan diabetes yang dilakukan oleh Saravanan berhasil. Istri Tirupati kini sudah sembuh selamanya dari penyakit diabetes. Si ibu ini tidak memerlukan obat atau suntikan insulin lagi selama hidupnya karena hormon insulin yang diproduksi di dalam tubuhnya sudah normal.
Kemudian Profesor Desikan mengucapkan selamat kepada anak didiknya atas temuan Saravanan, satu obat menyembuhkan penyakit diabetes selamanya. Temuan Saravanan ini akan menggemparkan dunia medis. Lalu profesor ini memberikan saran kepada Saravanan untuk segera mendaftarkan hak patennya. Kemudian datanglah Vijay, pengusaha medis terbesar di India. Ia juga mengucapkan selamat atas pencapaian dan temuan Saravanan yang tidak bisa ditemukan di negara manapun. Vijay mengajak Saravanan untuk bekerja sama dengannya memasarkan obat temuannya itu. Saravanan akan mendapatkan uang yang berlimpah, istana di pulau terpencil, kemewahan dan kenyamanan. Namun Saravanan menolak tawaran Vijay karena Saravanan ingin memberikan obat itu secara nasional dan gratis di seluruh India, terutama kepada orang-orang miskin. Saravanan tahu bahwa banyak masyarakat kurang mampu tidak bisa membeli insulin untuk pengobatan diabetesnya. अच्छा लालच रियाल दिनार etc etc. Kemudian datanglah Profesor Desikan memuji anak didiknya ini karena ia adalah orang yang berhati emas dan pemikirannya yang sangat brilian. Profesor ini juga berkata kepada Vijay, bagaimana bisa kamu mengukur nilai Saravanan dengan uang Vijay? Dunia Saravanan itu adalah cinta, kasih sayang, keluarga, dan persahabatan. मोहब्बत दोस्ती रिश्ते Tiba-tiba Profesor Desikan menyuntikkan leher Saravanan. Saravanan pun tumbang. Lalu Saravanan dibawa ke dalam tahanan uji coba ilegal senjata kimia yang dilakukan oleh Vijay. Di dalam tahanan itu datanglah Profesor Desikan. Ia menertawakan Saravanan. Desikan menyampaikan keiriannya pada Saravanan, di mana Saravanan masih muda. Ia sudah menjadi profesor dan juga mendapatkan temuan obat penyembuhan diabetes selamanya. Sementara Profesor Desikan usianya yang sudah tua ini belum bisa mendapatkan pencapaian seperti itu. Profesor Desikan menginginkan kemabukan ketenaran dengan menjadi penemu obat penyembuh diabetes selamanya di dunia ini. Desikan menginginkan formula penyembuh diabetes milik Saravanan. Lalu Saravanan menegaskan kepada Desikan bahwa Desikan telah menjadi pengkhianat. Selama ini Saravanan menganggap Desikan lebih dari ayahnya sebagai guru dan juga pembimbingnya. Saravanan berkata lagi kepada Desikan, kamu adalah racun di setiap tubuhmu yang tidak akan bisa diterima orang. Besok dunia akan menghukummu. Anda tidak pantas mendapatkan panggilan Bapak. Bagiku, Anda adalah manusia tercela, pengkhianat dan tidak ingin saya lihat. Kamu adalah kakiku. आप नहीं तेरे जैसे Scene berganti, Dada menjumpai Saravanan di dalam tahanan. Lalu Dada membawa Saravanan bertemu dengan istrinya. Saravanan yang melihat istrinya masih hidup, ia nggak menyangka bahwa istrinya selamat. Keduanya pun terharu bahagia setelah sekian lama terpisahkan. Tulasi ingin menunjukkan anak mereka, namun tiba-tiba bel berbunyi dan semua tahanan berbondong-bondong keluar dari gedung dan tiba-tiba anak buah Vijay menghajar Saravanan. Saravanan kembali diborgol di kursinya, lalu datanglah Vijay meminta formula penyembuhan diabetes milik Saravanan itu. Dengan formula obat ini, Vijay bersama dengan teman-temannya akan menjual obat yang harga sebenarnya hanya Rp500 menjadi Rp5.000 atau bahkan Rp50.000 kepada masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan. Dengan penjualan obat ini, maka Vijay dan rekan bisnisnya dalam 24 jam akan menjadi orang kaya raya di dunia. Namun Saravanan tetap menolak dengan tegas dan ia mengatakan bahwa obat penyembuh diabetes itu hanya akan diberikan kepada rakyat secara gratis tanpa sepeser pun dibayar agar semua rakyat bisa makmur dan sehat. अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, उन्हें ये दवाई मुफ्त में Tiba-tiba datanglah Madhu. Ternyata Madhu juga mengkhianati Saravanan. Madhu adalah pemimpin dan pewaris perusahaan Ojolab di bidang farmasi nomor 1 terbesar di Asia. Ojolab saat ini dijalankan oleh Madhu dan Vijay untuk memproduksi insulin. Beberapa bulan lalu ayah Madhu menghabisi nyawanya sendiri karena perusahaannya yang memproduksi obat antibiotik mengalami kerugian miliaran dolar. Itu dikarenakan temuan antibiotik Saravanan yang diberikan
secara gratis kepada masyarakat. Sebagai mahasiswa, Madu sangat bangga dengan temuan Saravanan, namun sebagai pewaris perusahaan Ojolab terbesar di Asia, ia tidak akan membiarkan Saravanan menghancurkan perusahaannya itu. अपने प्लान को चेंज Sejak saat itu, Madu menargetkan Saravanan dengan menjadi asisten lab Saravanan. और टैलेंट से कई बार Saravanan pun meludahi orang keji, mafia seperti mereka yang telah merap uang miliaran dari masyarakat dan mengambil nyawa rakyat yang tak bersalah demi uji coba ilegal mereka. Lalu Madu menunjukkan video anak Saravanan yang ketakutan dikurung di suatu tempat. Melihat anaknya yang disandra, kemarahan Saravanan pun memuncak. Ia menghajar para mafia itu dengan kursinya dan tangan terbongkol. Saravanan juga menghajar gangster yang berdatangan menyerangnya. Karena tangan Saravanan diborgol ke belakang, ia pun mengalami pukulan bertubi-tubi dari lawannya. Tetapi Saravanan kembali bangkit. Ia menghajar gangster itu sampai borgol besi di tangannya itu putus. Kemudian datanglah Vijay melawan Saravanan. Namun Saravanan langsung menghajar Vijay sampai bertubi-tubi dan tanpa ampun. Datanglah Tulasi yang ternyata ia juga jago bela diri. Ia mengeluarkan belatinya melawan Saravanan. Namun Saravanan menghajarnya balik. Tapi Saravanan tidak menghabisi nyawa si musuhnya karena Saravanan tidak ingin merenggut nyawa orang. Lalu Dada membuka semua borgol jeruji para tahanan ini. Ketika Saravanan hendak keluar, ternyata Madu sudah menanti di luar bersama profesor dan dokter untuk menghabisi Saravanan. Namun Madu malah salah tembak dan ia menembak Profesor Desikan. Saat Madu ingin menembak Saravanan lagi, tiba-tiba Madu salah tembak lagi. Peluru senjata Madu pun habis. Dari belakang datanglah para tahanan. Ada yang bawa tongkat kayu, tongkat besi, sapu apa aja deh yang penting bisa melibasi wanita cantik tapi berhati iblis ini. Semua tahanan pun menghajar Madu. Diperlihatkan Saravanan akhirnya bertemu istri dan anaknya. Sementara perusahaan Ojolab milik Madu disegel pemerintah, Saravanan pun mendapatkan penghargaan dari WHO dan pemerintah atas dedikasi temuannya pada masyarakat secara gratis. Dan film pun berakhir. Guys, ini ngeri ya permainan para mafia medis yang merap untung sebanyak-banyaknya dan juga merenggut nyawa banyak orang. Seperti ini nyata dalam kehidupan kita nggak sih? Atau bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar di bawah ya. Dari film ini, Mimin mengambil nilai positif yaitu yang pertama, jadilah orang yang jujur dan tulus dalam pekerjaan. Jangan mudah percaya sama orang. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaan yang benar dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Sekian alur cerita film India The Legend. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.